Angela terkejut. Ini pertama kalinya ada wanita yang menganggap waktunya terbuang sia-sia berada di sini. Susah payah kakaknya membangun image baik tentang perusahaan yang dikelola atas namanya. Tapi kini kemungkinan itu akan hilang begitu saja. Satu review buruk pasti akan menyebabkan review buruk lainnya bermunculan. Apalagi perusahaan ini adalah sebagai ajang pembuktian bagi ibu dan ayahnya jika ia dan kakaknya adalah orang yang sanggup untuk menjadi pimpinan perusahaan tanpa campur tangan kekayaan keluarganya. Angela tidak terima. Ia yang tidak rela membiarkan image perusahaan yang dibangun oleh ia dan kakaknya hancur pun lantas mencegah Alika pergi. Ia memegang tangan Alika. Tunggu dulu. Apakah Anda benar-benar tidak berniat untuk melihat biodata para kandidat? Barangkali ada yang menarik minat Anda, tanya Angela. Saya tidak berniat membuang waktu. Jika dari sekian banyak orang tidak ada yang menarik minat saya bagaimana? Apakah Anda bisa membayar kembali sisa waktu yang telah saya habiskan di sini? Tanya Alika. Angela terdiam mematung, merasa percuma untuk memberi pertimbangan lagi. Alika segera berjalan keluar, langkah demi langkah. Namun baru beberapa langkah, Angela kembali berkata, apa kriteria yang Anda inginkan? Tanya Angela yang langsung membuat Alika menghentikan jalannya dan memutarkan tubuhnya ke belakang, menghadap Angela. 5 kriteria, ucap Alika. Esok paginya, di ruang kerjanya yang rapi dan terawat, Alika terlihat sibuk mengerjakan tugasnya di depan laptop, mengetik sesuatu dengan 10 jarinya begitu cepat. Seakan dia memang sudah terbiasa mengetik dalam waktu cepat seperti itu. Bahkan ternyata sudah dari 4 jam yang lalu ia berada dalam posisi duduk dan mengetik cepat seperti ini. Sebenarnya ada alasan di balik tindakannya ini. Alasan utamanya adalah, ia ingin menyelesaikan banyak pekerjaannya yang sekarang agar tidak menjadi pengganggu ketika ia mendapat kabar untuk segera berkunjung kembali ke biro jodoh kemarin. Alika pun segera mengakhiri akhir ketikannya dengan tanda titik. Simpan dan ia lipat laptop tersebut dengan cepat. Ia sandarkan punggung dan kepalanya ke belakang kursi lalu mulai bersantai. Matanya terus menatap langit-langit ruang kerjanya yang tanpa ada sarang laba-laba secuil pun. Alika kembali membayangkan apa yang terjadi kemarin antara dirinya dengan Angela. Ia mengisi biodata segala hal mengenai hidupnya termasuk 5 kriteria yang harus dipenuhi. Motivasi, bio, dan impiannya. Biodata itu begitu rinci hingga Alika merasa sangat malas untuk mengisinya. Apalagi Albert juga tidak ikut masuk ke dalam ruangan itu. Jadi ia tidak bisa meminta bantuan Albert untuk mengisinya begitu saja. Alika menambahkan kalau dirinya akan membayar 500 juta pada biro jodoh tersebut. Asalkan ia bisa menemukan suami yang memenuhi semua kriterianya dan tentu bisa diandalkan. Katanya, Angela akan menghubunginya lagi besok. Namun sekarang, Alika yang sejak tadi menunggu telepon dari Angela tidak kunjung mendengar suara ponselnya berbunyi sekalipun. Apakah mungkin Angela lupa? Atau mungkin ia memang tidak bisa menemukan suami yang memenuhi kriterianya? Alika merasa jengah. Tampaknya ia memang salah telah membuang waktunya selama 2 jam lebih di sana tanpa ada kepastian yang jelas. Menyebalkan sekali. Alika terus memandang ponselnya dengan pasrah. Ia merasa sangat menyesal telah berharap lebih pada biro jodoh tersebut. Sekarang waktunya untuk menghadapi kenyataan bahwa dirinya harus mengakui kekalahannya pada Andrew. Kalau ia tidak bisa membuktikan sumpahnya 2 hari yang lalu di hari pernikahan lelaki itu. Ketika sedang sibuk memandang ponselnya, tiba-tiba ada panggilan dari nomor tidak dikenal. Alika terheran. Siapa sebenarnya yang meneleponnya dengan nomor tidak dikenal? Mungkinkah orang iseng? Tapi bagaimana jika itu adalah orang penting termasuk Angela? Ah benar, ini pasti dari Angela. Alika yang sangat yakin itu adalah Angela pun langsung menerima teleponnya. Iya. Halo, ujar Alika. Namun setelah orang di seberang telepon berbicara, Alika langsung mengernyitkan dahi dari wajahnya yang semula sangat bersemangat dan terkesan gembira. Alika menunggu agak lama sampai orang yang di seberang telepon selesai berbicara lalu ketika orang itu berhenti, Alika langsung berkata, maaf tapi saya sudah memiliki asuransi. Dan tidak akan berpindah ke asuransi lainnya dalam waktu lama. Terima kasih. Ucap Alika segera mematikan teleponnya sebal. Alika langsung menelungkupkan wajahnya ke atas meja. Merasa sangat pasrah. Ia tidak yakin jika harapannya untuk segera memiliki suami akan semudah itu tercapai.
Tiba-tiba ponselnya kembali berdering. Alika pun menerima teleponnya dengan keadaan wajah yang masih menelungkup di atas meja. Ia dekatkan ponselnya ke dekat telinganya. Apalagi Mbak, saya bilang saya tidak butuh asuransi. Ujar Alika yang masih mengira telepon itu dari perusahaan yang menawarkan asuransi. Seorang perempuan di seberang telepon lalu berkata, "Maaf Bu, tapi saya bukan dari perusahaan asuransi. Saya Angela." Ucap perempuan di ujung telepon yang langsung membuat Alika melotot dan bangkit duduk detik itu juga. "Angela dari Angela Stupid?" Tanya Alika coba meyakinkan. "Iya benar Bu, saya ingin menyampaikan. Jika saya sudah menemukan pria yang sesuai dengan kriteria yang Ibu inginkan." Ujar Angela. Alika merasa sangat senang. Raut wajahnya yang semula murung kini tampak bersemangat. "Serius Mbak, itu beneran sesuai dengan yang saya inginkan benar. Dan dia bersedia menikah dengan saya secara kontrak kan?" Tanya Alika. "Iya Bu. Meskipun baru kali ini kami mengadakan sistem pernikahan kontrak. Semua sesuai yang Ibu inginkan dan atur. Tapi ada satu hal Bu." Ucap Angela tampak ragu. "Katakan saja." Ujar Alika. "Apakah Ibu merasa tidak apa-apa kalau pria ini adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan?" Tanya Angela. "Enggak apa-apa. Lagi pula sejak awal saya tidak pernah mempermasalahkan latar belakang ekonomi calon suami saya. Bahkan di biodata saya menulis, jika saya akan membiayai semua kebutuhan suami saya dan tak masalah jika calon suami saya membebankan seluruh hal terkait keuangannya ke saya. Bahkan jikapun ia masih kuliah, saya akan membantu membiayainya hingga ia tamat. Atau sekalipun dia pengangguran. Bahkan saya sarankan dia untuk bersenang-senang di dalam rumah saya. Saya hanya butuh aktingnya saja sebagai seorang suami yang baik." Ujar Alika. "Baik Bu," ujar Angela. Setelahnya ia kembali berkata, "Apakah Ibu bisa meluangkan waktunya ke sini sekarang? Karena pria itu sedang menunggu Ibu saat ini. Sekaligus juga untuk segera menyelesaikan perkara ini dan masalah kontraknya. Saya sarankan untuk Ibu membawa juga surat pernikahan kontraknya ke sini." Pinta Angela. "Oke. Saya akan membawanya." Ujar Alika hingga akhirnya ia pun menutup telepon tersebut dan merasa begitu gembira dengan hal ini. Albert yang melihat Alika begitu sumringah lantas terdiam menontonnya dan menatap wanita itu datar. Ia lantas berkata, "Sepertinya setelah ini akan turun hujan lebat. Melihat Anda begitu bersemangat seperti itu membuat saya khawatir dunia akan baik-baik saja." Ujar Albert. "Ayolah Al. Apa salahnya sedikit bersemangat? Bukankah dunia akan menjadi lebih indah ketika kita menjalaninya dengan semangat?" Dalih Alika. "Apakah barusan Andrew mengabarkan kalau istrinya mengalami kecelakaan?" Tanya Albert yang mengira jika karena hal kecelakaan itulah yang membuat Alika tampak begitu bersemangat. Hei, ini tidak ada hubungannya dengan mereka," balas Alika. "Lantas?" Tanya Albert. "Aku sudah menemukan suami yang sesuai dengan keinginanku Al." Tanda seru petik 2. Ucap Alika. Albert hanya mengohkan perkataannya dan masih berwajah datar. Ia menghela nafas setelahnya. Alika memperhatikan Albert yang nampak menghela nafas dengan wajah yang sama sekali tidak memberikan emosi dan sedatar jalan tol. Alika curiga apakah Albert cemburu jika dirinya memiliki pasangan. Alika pun dengan bangganya berkata, "Kenapa kau menghela nafas Cemburu ya aku sudah punya pasangan." Tanya Alika.